Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendriatna Desa Putra dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti. Saya bermaksud untuk menanggapi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Sihartiningsih MPD, pada mata kuliah PKN. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai politik dan strategi nasional. Apa itu politik? Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polisteia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri. Sedangkan taia berarti urusan. Apa itu strategi? Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategi yang artinya the art of the general atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Menurut para ahli, bahwa strategi adalah pengetahuan memenangkan kelanjutan dari politik. Dalam abad modern dan globalisasi, penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seseorang panglima dalam peperangan. Akan tetapi, sudah digunakan secara luas termasuk dalam ilmu ekonomi maupun olahraga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian suatu tujuan. Sedangkan strategi nasional itu apa ya? Jadi strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni pelaksanaan dari kebijaksanaan nasional. Dalam melaksanakan politik nasional, disusunlah strategi nasional seperti jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Untuk keperluan apa strategi nasional itu? Strategi nasional diperlukan sebagai upaya dan rencana untuk mengatasi berbagai ancaman yang menghadang Indonesia. Strategi tersebut harus diwujudkan dengan melibatkan sistem pertahanan semesta. Lalu apa sasaran strategi nasional itu ya? Sasaran strategi nasional adalah memajukan Indonesia dalam bidang poleksus budaya HAMKAN, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, pertahanan, dan keamanan, serta menerapkan berbagai kebijakan yang dapat menunjukkan kedaulatan NKRI. Sekarang apa itu kesimpulan daripada politik? Jadi dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan, mengingat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai HAM. HAM atau hak asasi manusia. Kenapa sih HAM itu penting? Sebelum kita mengetahui pertanyaan itu, alangkah baiknya untuk menyimak pengertian daripada HAM itu sendiri ya. Baik, HAM itu adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya itu universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Tujuan HAM itu sendiri adalah melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan. Fungsi hak asasi manusia yaitu agar setiap individu dapat merasa aman dan terjamin hak-haknya sebagai manusia yang bebas dan merdeka. Oleh karena itu, untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia, dibentuklah berbagai lembaga atau organisasi yang menjaga dan menegakkan stabilitas HAM. Nah, sekarang kita sudah mengetahui HAM itu penting untuk mengatur pemenuhan kebutuhan dasar kita semua, seperti pendidikan, makanan, dan tempat tinggal yang layak. HAM juga mendorong perlindungan dari kekerasan, mendorong kebebasan berpikir, beragama, dan berkepercayaan, kebebasan berekspresi, dan masih banyak lagi. Pembahasan yang ketiga yaitu demokrasi dan negara hukum. Demokrasi ialah bentuk pemerintah di mana
semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Suatu negara hukum dapat diartikan sebagai negara apabila tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum, untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendak sendiri. Konsep negara hukum menghendaki bahwa setiap penyelenggaraan pemerintah negara berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan semata. Negara hukum dan demokrasi menghendaki penyelenggaraan pemerintah berdasarkan hukum yang bersumber dari keinginan rakyat, aspirasi rakyat, dan untuk rakyat. Baik, pembahasan yang berikutnya yaitu hak dan kewajiban warga negara. Hak itu sendiri adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Kewajiban adalah sebuah beban, lebih tanggung jawab untuk memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Hak warga negara. Hak warga negara itu sendiri yaitu mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Hak setiap warga negara memiliki hak milik serta kewajiban menggunakan hak miliknya sesuai dengan kegunaannya tanpa mengganggu hak milik orang lain. Sedangkan kewajibannya yaitu wajib mentaati hukum dan pemerintah pada pasal 27 ayat 1. Yang kedua yaitu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pembahasan yang kelima yaitu apakah geopolitik Indonesia sama dengan wawasan Nusantara? Geopolitik atau geopolitics berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi, politik berarti politeria. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia artinya urusan. Di Indonesia, geopolitik juga disebut dengan wawasan Nusantara loh. Wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik Indonesia dalam mengartikan tanah air sebagai satu kesatuan yang meliputi wilayah dan segenap kekuatan negara. Pembahasan yang keenam yaitu mengenai konsep demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan Undang-Undang 1945 dan pelaksananya harus sesuai dengan UUD 1945. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti pengertian gambaran mental dari objek, proses, pendapat, rancangan yang telah dipikirkan agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar. Dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Pembahasan yang terakhir yaitu rule of law. Rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekedar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut juga biasanya merujuk kepada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah. Fungsi rule of law itu sendiri pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial sehingga diatur pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara. Ciri-ciri dari rule of law antara lain terjadinya supremasi aturan-aturan hukum, kesamaan kedudukan yang terjadi baik pejabat maupun rakyat jelata mempunyai kesamaan kedudukan di hukum, munculnya jaminan perlindungan hak asasi manusia atau HAM,
Sekian pembahasan yang bisa saya berikan. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.